diangkat, satu yang diangkat. Betul tidak? Loh, Masya Allah, Masya Allah. Sudahlah, Isa dalam Al-Quran satu atau dua? Kamu harus iya. Makanya nggak enak kau dipelintir kan? Kalau Isa Nggak enak kau dipelintir, boneng. Isa itu cuma satu. Ya, Isa itu cuma bukan satu. dua. Satu yang telah wafat. Coba dibuka surat Al-Maidah 117. Di kamu Coba itu yang dibuka dua. surat Al-Maidah ayat 117. Di kamu itu yang dua. Ada yang di Coba dibuka. ada yang kemudian datang kepada Bani Israel, ada yang datang Di Al-Quran itu ada Isa yang telah wafat. Coba artikan ini. Falamma tawafaitani. Coba sebutkan dulu. Isa Itu fi'il apa? Itu fi'il apa? tentang Nabi Isa alaihi salam. Iya, dia ngomong. Maka setelah engkau telah mewafatkanku, betul. Salam. Dengar, Betul. kamu Boneng. diam. Takut si boneng. Oh, boneng takut. Kamu diam dulu. Kamu diam dulu ya, diam. Kamu diam. Kalau kamu buka saya turunkan, kamu diam. Jadi di dalam surah Maryam ayat 33 itu kamu baca dari ayat 30. Bagaimana Nabi Isa alaihissalam kemudian membela ibunya. Lalu kemudian setelah dia bela ibunya, dia tidak ada. Saya membacakan surat Maryam tidak ada. Takut kau boneng. Al-Maidah ayat 117 boneng. Isa ngomong. Kamu turun. Kita butuh Kristen yang agak waras sedikit. Jangan Kristen kayak dia yang gila. Nabi Isa katanya di dalam Al-Quran 2. Nah ini kafir laknat seperti itu adanya, ya, mencari-cari supaya di dalam agamanya mirip sama seperti agama kita. Sorry, kamu aja yang dua Kristus, kita satu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Wallahi ya. Saya nggak terima dibilang gurunda aku boneng. Aku sudah mengenal gurundaku. Nggak ada yang boneng, kau yang boneng, tahu nggak kau? Nggak ada boneng gurundaku ya. Biarin aja, nggak apa-apa. Kau, Bang, jadikan aku moderator, Bang. Turun aku, Bang. Nggak ada itu. Aku udah melihat Bang Juma. Aku udah melihat Bang Juma aslinya. Bertahu kalian nggak ada yang boneng. Dasar kafir boneng kau. Enggak apa-apa, boneng juga enggak apa-apa deh. Jadikan aku moderator, Bang. Oke, Dinda, Masya Allah. Sudah ya? Sorry. Sudah jadi moderator. Iya, boneng juga enggak apa-apa. Emang kenapa kalau boneng? Enggak masalah pun. Yang penting jangan hati saya yang sakit. Fisik saya boleh hancur, mata saya boleh rusak, kuping saya boleh hancur, mulut saya, gigi saya, semuanya boleh hancur. Penting hati dan akal saya tetap waras. Saya nggak butuh fisik yang sempurna. Saya hanya butuh kewarasan supaya saya bisa kembali kepada Robku yang benar. Daripada saya non-muslim, ngaku-ngaku muslim. Hanya karena bisa baca Quran, tapi tidak ngerti isi Quran. Masakan di dalam Al-Quran ada dua Isa. Kasihan sekali. Oke, silakan yang non-muslim minta permintaan, kita diskusi. Jangan emosi, jangan gila kayak tadi non-muslim tapi nyamar-nyamar muslim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikum, apa kabar Bang? Dari sekte mana? Bang Juma, aku dari sekte Muslim Bang Juma. Bang Juma bilang di Al-Quran itu tidak ada Isa itu dua. Iya kan? Iya. Terus Bang Juma itu sering kali narasi seakan-akan Yewa itu sama dengan Allah. Tunggu dulu, sekte mana? Dari sekte mana dulu? Aku Islam. Dari sekte mana? Nggak usah, orang juga tahu siapa lu. Dari sekte mana? Aku Islam loh. Aku dari sekte mana? Saya tanya dari sekte mana?
Aku Islam, aku bertanya Dari Bagus. sekte mana? Kenapa Jangan Bang Juma itu sering jangan bawa mengatakan Asmaul jurus. Husna itu ada 100 Jangan loh. bawa Ditambah jurus dengan Yahweh. gerejamu ke sini. Orang bertanya Coba. bagus loh. Coba kamu buka kameramu, bisa nggak? Buka Aku kamera bertanya coba. bagus. Iya, buka kamera dulu dong. Asmaul Husna itu ditambah menjadi 100 kok kemudian non muslim ngaku-ngaku muslim, kan itu nggak bagus. Buka kamera dong. Pakai masker juga kalau nggak pede gigimu juga. Enggak lah. Buka. Nggak bisa. Aku sangat sayang samamu karena kalau Munafikun, udah kau ke neraka sana. Ke neraka bersama dengan kelompokmu. Aduh, mulutmu boneng. Orang sakit hati, ingin terkenal tapi nggak laku. Maaf ye. Ingin laku tapi nggak ada yang suka. Maaf ye. Sakit hati dengan pencapaian Bang Suma. Masya Allah. Terima kasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang di sekelilingku yang hatinya sakit melihat kebenaran yang aku sampaikan. Makasih ya Allah. Kamu menghadirkan orang-orang munafik yang siang malam habis waktunya memikirkan Bang Suma, sementara Bang Suma sedikit pun tidak pernah memikirkan mereka. Siandelah. Penyakit hati dipelihara. Halo. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikum. Dari sekte mana Bang? Enggak sekte mana, alhamdulillah saya dari Padang Bang. Selalu Oh dari Padang. nonton Kirain Bang. kayak tadi pasukan-pasukan Enggak. munafik. Alhamdulillah Bang, langsung tahu orangnya dari tadi, dia ngomongin Bang terus, gibahin Abang terus gitu. Orang sakit hati Alhamdulillah, Bang, pengen terkenal, tapi nggak ada yang suka. Gimana? Maksa kali pengen terkenal kayak Bang Suma, tapi nggak bisa. Ceritain Bang Suma siang malam, tapi nggak ada. Cuman mereka aja yang kelompok-kelompok sakit hati ini aja yang ngumpul-ngumpul mereka. Sakit hati Iya. dia. Kasihan. Langsung naik dia, Abang langsung tahu, alhamdulillah gitu aja Bang. Tahu dari aromanya bau babi, napasnya aja bau asuh. Jadi saya tahu. Abang sehat selalu Bang. Alhamdulillah. Masya Pokoknya Abang live langsung tonton itu Bang. Alhamdulillah. Mereka sakit hati. Sakit hati kali mereka. Andaikan dua dunia, mereka akan pindah. Tidak mau satu dunia dengan Bang Suma karena takut pamornya kalah. Oke, Saudara Libra, thank you. Barakallah fik, sahabatku. Ya Bang, makasih banyak Bang, makasih. Alhamdulillah, selamat sehat terus Bang. Siap. Ya, mohon nyimak di bawah aja Bang. Makasih. Ya Bang. Silakan Saudara Nafs dari sekte mana? Sekte maksudnya kayak mana tuh, Bang? Dari Katolik apa Protestan atau Advent? Oh, saya Katolik, Bang. Katolik, Masya Allah. Iya, ini Bang yang bikin saya penasaran terhadap saudara-saudara saya Kristen terkait dengan Bible. Kalau kami di dalam Al-Quran kan jelas ketika ada larangan, kami berusaha sebisa mungkin larangan itu kami tidak lakukan. Kalau ada perintah, sebisa mungkin kami taati perintah tersebut. Misalnya perintah taat kepada Allah, menjauhi larangan Allah, itu sebisa mungkin. Dan kalau kami jatuh, kami usahakan untuk bertobat dan bersihkan diri. Nah, yang saya herankan yang Termasuk saya mendesak orang Yahudi dan Kristen ke jalan yang sempit ya, Bang? iya, kalau masa perang iya. Kalau masa perang, kalau kitabnya Yahudi bukan lagi mendesak ke Zaman pinggir. sekarang, Bang, zaman sekarang kan udah nggak perang, Bang, di Indonesia. Tapi Iya, banyak makanya tidak gereja terjadi. reperkusi gimana, Bang? Oh, nggak ada, itu fitnah. Itu Anda memfitnah negara kita. Ada berarti. di Lampung kemarin yang RT itu sudah bubarin ibadah itu setelah gimana, Bang? setelah diperiksa ternyata memang gerejanya tidak ada isin-isinnya. Itu fakta. Itu fakta, Bang. Kalau Kenapa laporan nggak dari dikasih izin aja, Bang? Kenapa ya dipersulit? karena gerejanya mau didirikan di tengah-tengah umat Islam sementara orang Kristennya cuma 2 ekor. Nggak memenuhi syarat. Nggak memenuhi syarat, Bang. Bang, Kebiasaan gimana? Maaf. Kita ini gimana? manusia, Bang. Kita gak punya ekor, Bang. Kalau ngomong Domba ekor itu nggak punya monyet. ekor.
Nggak punya domba, nggak punya ekor domba. Malah Yesus menyebut kalian anjing loh. Itu kan cuman perumpamaan, Bang. Abang Saya ini juga gimana, perumpamaan. Saya juga perumpamaan. Masa Anda anjing betulan? Meskipun Anda pemakan anjing kan bukan anjing beneran abang ini. Gitu aja kok repot. Yesus menyebut kalian anjing, Bang. Yesus menyebut Di kalian ayat anjing. mana? Bahkan Yesus menyebut kalian itu sebagai serigala. Gitu loh. Di ayat mana? Oke. Ayo. Di dalam Matius 7. Sebentar. Waspadalah. Matius 7 nomor 15. Sebentar, saya buka. Nggak paham Bible, nggak paham. Dia Matius bukan 7. Bukan nggak paham, tahu? Bang. Udah disebut kayak gitu masa nggak tahu? Ini saya Matius buka 7. dulu. Nggak Nah, tahu saya kan? buka ya. Berarti nggak tahu. Saya buka ya. Silakan. Ayat berapa, Bang? 15 Saya buka. sampai data 23 ya, silakan. Itu nasihat Yesus. Hal pengajaran yang sesat, Bang. Di sini judulnya. Yes. Iya betul. Oke. Benar itu. Oke. Ya, Yesus baca ya. berpesan kepada Bani Israel, muridnya, agar waspada kepada non-Israel Terhadap yang datang nabi-nabi nyamar-nyamar palsu. domba. Ya betul. Terhadap betul. nabi-nabi palsu, Bang. Benar sekali. Yang datang kepada murid Yesus. Dengan Bani menyamar Israel. seperti domba. Menyamar domba, menyamar Bani Israel. Bani Israel itu domba. Tidak ada Iya Di dong. sini nggak ada, di sini dibilang Bani Hei Israel saudara, domba, Bang. yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Dalam Yeremia 50 nomor 17, yang digelari domba itu hanya Bani Yakub. Bentar, kita buka, Bang. Kita buka Yeremia berapa? Buka, saya ajarin Bible. Yeremia 50. Yeremia berapa? 50 nomor 17. Bentar, Bang ya. Iya. Kita diskusi santai ya, Bang ya. Iya, santai lagi, kan saya guru. Anda kan murid. Kayak Bang Edis TV tuh, dia santai banget. Oh, santai, Ada tergantung tamunya. Tergantung tamunya. Kalau tamunya sopan, kita layani sopan. Tapi kalau tamunya kebinatangan, kita layani. Selayaknya kita berbicara dengan binatang, kan gitu. Yeremia berapa, Bang? Kristen udah ngambil kitabnya orang, nggak paham lagi. Yeremia 50 nomor 17. Ya. Bani Yakub itu, Israel itu seperti domba. Bani Israel domba. Di luar Yeremia 50 ayat berapa, Bang? Udah, Anda turun. Anda pura-pura Lu takut Dibawa aja, Ya, dibawa. gimana? Dibawa. Kalau mau belajar dibawa, jangan di atas di sini. Ini diskusi, masa sampai 4 kali 5 kali ditanyain. Pura-pura bego. Pura-pura blow on. Jadi teman-teman, sekali lagi saya katakan ya, yang digelari domba itu hanya Bani Israel. Jadi kalau Anda bukan Bani Israel ngaku domba, berarti Anda serigala. Gitu. Halo saudara Mazmur. Halo. Dari sekte mana abang? Kristen Protestan. Protestan. Abangku. Mau nanya judulnya saya. Iya, itulah yang saya ingin tanya. Kalau kami umat Islam itu kan sami'na wa ta'ana. Apa yang diperintahkan Tuhan kami, itu yang kami lakukan. Nah sekarang, Tuhan Anda kan katanya Kristus. Nah, Kristus bang, mengatakan memerintahkan kepada pengikutnya. Apabila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun, perintahnya jangan kamu percaya. Kenapa ketika Paulus datang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, kenapa abang percaya? Iya, kalau judulnya buat saudara kita Muslim, ya ini kan yang punya room kan Muslim. Jadi buat saudara Muslim ya itu mungkin udah benar judulnya. Kalau buat kita ya tetap percaya sama Nabi sama Rasul kan gitu. Bukan bang, bukan. Paulus itu Yesus ini kan harus dipercaya, benar nggak? Iya kan dia kan pilihan Yesus jadi Rasul. Iya, berarti dia harus dipercaya kan bang?
Iya, perkataan Rasul, Nabi sama Rasul ya tentu ya harus dipercaya. Sekarang ketika beliau mengatakan jangan kau percaya kepada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, pertanyaan saya kenapa justru Anda percaya? Kepada Paulus kan perintahnya jangan percaya. Iya, yang ketemu di padang gurun kan ya namanya juga ketemu-ketemu setiap perjalanan. Kita kan tidak tahu siapa. Yang jelas kalau walaupun Paulus ketemu di padang gurun, ya memang dia sebagai rasul pilihan malah. Kalau kita bilang memilih antara rasul-rasul ya pengajaran Paulus luar biasa. Walaupun awalnya dia Bang, perintah Yesus kalau ada yang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun jangan kamu percaya. Kok justru Anda menyanjung Paulus? Bukannya Yesus mengatakan jangan percaya, Bang. Kok malah Anda percaya? Mana yang betul ini? Jadi gini, kalau iman itu kan kita kan bukan asal beriman, kita pelajari. Betul, tapi harus kalau Paulus ini kan nggak ada yang ditutupi. Dari tadinya antikristus, membunuh pengikut Kristus. Perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya ndak? Atau jangan percaya ketika ada orang yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun? Apa perintah Yesusnya? Percaya atau jangan percaya? Ya perintah Yesus kita semua percaya, tapi kan khusus untuk Paulus itu kita lihat perjalanan hidupnya. Kenapa jadi kayak gitu? Berarti Anda tidak taat kepada Yesus, Bang. Memang Anda ini benar-benar serigala berarti. Nyamar-nyamar pengikut Yesus. Tetapi Anda ingin merusak ajaran Yesus. Anda nyamar berarti. Kan gitu. Cuma kan harus saya akui banyak hafalaya Alkitab. Mungkin lebih. Bukan masalah hafal saja. Ini perintah Yesus, Bang. Kalau Anda tidak mendengarkan perintah Yesus, habis itu Anda ngaku-ngaku pengikutnya, berarti Anda hanya ingin merusak ajaran Yesus dari dalam. Karena Yesus mengatakan jangan percaya. Kenapa Anda percaya? Iya, perkataan Yesus kan udah saya iakan. Yang jadi pertanyaan saya, cuma kan banyak tahu tentang isi Alkitab. Jadi maksudnya gini, coba dicari pengajaran Paulus yang enggak penukasi atau pengajaran yang sesat atau yang jelek lah kita bilang. Abang, bagaimana ceritanya seorang penyesat mau memperlihatkan ajaran yang tidak baik? Tidak akan ada orang yang disesatkan kalau begitu. Penyesat ini harus menampilkan ajaran yang baik menurut pandangan Kristen, menurut pandangan pengikutnya. Tapi pandangan Tuhan pasti tidak baik. Contoh, ajaran tidak bersunat. Itu kan bertentangan dengan Tuhan itu, Bang. Menurut yang disesatkan oleh penyesat, apa yang diajarkan oleh yang menyesatkan pasti baik. Sama seperti seorang anak yang dimurtadkan oleh Lina Wijaya. Menurut dia, apa yang diajarkan Lina Wijaya itu baik. Karena dia sudah terjerat di dalam penyesatan tersebut. Tapi ketika dia sadar, dia akan keluar dari penyesatan itu. Sekarang Anda memuji Paulus karena Anda korban Paulus. Kan perintah Yesusnya jangan percaya. Apabila ada orang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, kata Yesusnya apa? Jangan percaya. Matius 24 nomor 23, nomor 25, 26. Nah, kenapa Anda percaya? Berarti Anda tidak percaya kepada Yesus. Karena ada hanya dua pilihan. Percaya kepada Yesus, meninggalkan Paulus, atau percaya kepada Paulus, meninggalkan Yesus. Itu dua pilihan. Jadi gini loh, itu kan karena Yesus sudah tahu banyak pengajaran-pengajaran sesat. Tapi kan Paulus ini kita lihat pengajarannya kayak mana. Mungkin Bang Juma udah paham banyak membaca Alkitab. Pengajaran Bang Saya Juma paham, Bang. Semua ajaran Paulus itu bertentangan semua dengan Yesus. Tidak ada ajaran Paulus yang tidak bertentangan. Semuanya bertentangan. Tapi Anda mengatakan Anda pasti akan mengatakan, oh tidak. Kenapa Anda mengatakan tidak? Ya karena Anda adalah korban yang disesatkan oleh Paulus. Pasti Anda bela. Sekarang indung daripada permasalahan ini adalah, apakah Yesus minta percaya kepada Paulus atau minta jangan percaya? Itu dulu.
Iya, tapi kan kalau saya tanya ke Jumat juga kan, apapun istilahnya rasul atau nabi yang kalian percaya kan pasti kalian percaya benar. Jadi kalau Karena saya perintah bilang, Tuhanku, kan Bang. nggak mungkin terima. Kalau saya bilang Perintah karena perintah Allah di dalam Al-Quran untuk percaya kepada Nabi Muhammad. Maka kami percaya kepada Nabi Muhammad. Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 31. Kami diperintahkan kemudian untuk percaya. Maka saya percaya kepada Nabi Muhammad karena Tuhanku Allah memerintahkan percaya. Sekarang Tuhan Anda adalah Yesus. Tuhan Anda Yesus melarang percaya kepada Paulus. Kenapa Anda percaya kepada Paulus? Berarti Anda bukan pengikut Yesus. Anda adalah antikristus yang nyamar-nyamar sebagai pengikut Yesus. di ayat di kitab apa itu jangan percaya kepada Paulus secara eksplisit disebut nama Paulus. Matius 24 nomor 23 sampai nomor 26. Tapi nggak ada, kata saya nggak ada langsung jangan percaya ke Paulus. Iya kan itu nubuat, Bang. Namanya nubuat itu tidak menyebut nama. Yang dimaksud Yesus di situ adalah barang apabila ada orang berkata ada Kristus di sana, ada Kristus di sini, jangan kamu percaya. Sebab Kristus palsu dan nabi-nabi palsu akan datang dan akan melakukan banyak mukjizat sekiranya mungkin menyesatkan murid-murid pilihan juga. Camkanlah, aku telah mengatakannya kepadamu terlebih dahulu. Jadi apabila ada orang yang berkata ada Kristus di gurun, ada Kristus dalam bilik, jangan kamu percaya. Nah, Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Perintah Yesusnya apa? Percaya atau jangan percaya? Ya itu udah benar banget yang kata Juma yang dibaca Jumang. Maksud saya itu untuk karena banyak pengajaran-pengajaran nabi-nabi sesat. Itu ini Yesus Paulus mengaku bertemu dengan Kristus di gurun. Enggak. Pertanyaannya, Yesus perintahkan percaya atau jangan percaya? Tadi kan Bang Juma bilang langsung sebut nama Paulus, enggak ada di situ. Kalau Paulus yang mengaku, bukan Paulus. Kalau bukan Paulus, yang pernah mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun siapa menurut Abang? Yang jelas secara eksplisit Yesus ketemu di perjalanan ke Damsik, ketemu Yesus. Berarti perintah Yesusnya apa, Bang? Percaya atau jangan percaya? Iya kan bukan disebut Paulus. Kalau Paulus ini kan pengajarannya. Tapi kalau ada orang yang bertemu dengan aku di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ya memang jangan percaya tersebut. Iya, jangan kan percaya. Berarti nabi-nabi palsu. Berarti Anda sudah mengakui jangan percaya kepada Paulus. Makanya kita nggak semua percaya ke nabi-nabi palsu juga. Kita kan istilahnya kalau namanya namanya apa Rasul Paulus itu memang pilihan. Dari jadi perintahnya Bang, jangan percaya. Kok jadi pilihan? Jadi, memang kalau membahas Yesus, jadi jangankan Paulus ditolak banyak orang. Jadi tertulis kok di Alkitab semua. Jadi Paulus ini nih kerasulannya diragukan. Anda ini ngomong apa? Anda ngomong apa? Dulu narasi Juma. Memang Paulus Anda ini ngomong apa? tertulis. Anda ngomong apa? Yesusnya berpesan apa? Itu dulu Anda selesaikan dulu. Apakah Yesus? Salah ngomong tadi. Apakah Jadi, Yesus? si Rasul Silakan. Paulus ini saya ikuti narasi Juma. Ya memang dia diragukan kerasulannya, malah Oh iya dong, bukan diragukan lagi. Nah. Yesus mengatakan jangan percaya, ya jangan percaya. Enggak, Selesai buat kan? orang-orang Yahudi juga kok meragukan, malah dia ya intinya Kan kalau perintah Rasul Yesusnya Paulus- jangan percaya, abangku. Nah, jadi kita harus Yesus jujur. mengajarkan jangan Jadi, percaya, ya jangan percaya. Maksudnya jangan jadi Kristen. Sederhana kok itu. Kata Yesusnya. Kalau bahasa sekarang itu banyak yang menolak lah kerasulannya, malah diragukan tadinya di Israel. Seluruh murid-murid Yesus menolak. Sampai hari ini orang Yahudi menolak kerasulan Paulus. Tapi kan Hanya orang- kalau kita lihat hanya orang dalam Roma yang pengajarannya percaya. kan Rasul Paulus itu rasul pilihan gitu loh, sama aja. Siapa Yesus yang juga kan pilih? Siapa ditolak. yang pilih, abangku? Siapa yang pilih?
Siapa yang pilih? Ketemu langsung di Damsik kok, perjalanan ke Damsik. Itulah yang Yesus sampaikan, kalau ada yang mengaku bertemu aku di padang gurun, jangan kau percaya. Kok kitab Anda bantah? Kok ajaran Yesus Anda bantah? Pesan Yesus Anda bantah? Kenapa demikian? Karena Anda itu adalah antikristus, Anda serigala. Ngaku-ngaku murid Yesus, tapi tidak mendengarkan Yesus. Anda serigala, nyamar-nyamar domba. Padahal Anda itu sebenarnya bukan murid Yesus Anda ini. Kalau kita berbicara tentang Paulus ini, nggak ada yang ditutupi Bang Juma. Awalnya dia yang antikristus. Nggak urus itu Bang, nggak urus. Jadi nggak ada yang ditutupi. Mau Paulus Jadi, itu jadi, kalau Anda kalau tidak kita tutup-tutupi. berbicara firman Tuhan harus nggak ada yang ditutupi. Oke, kalau begitu tolong sampaikan kepada saya ajaran Paulus ketika dia berusia 20 tahun sampai usia meninggal. Apa saja ajarannya? Ya itu aja, lihat pengajaran dia. Katanya nggak ada yang ditutup-tutupi, gimana sih? Ya memang kan nggak ada yang ditutupi, maksud saya awalnya. Ya, makanya saya bertanya, apa awalnya ajaran Paulus ini, usia 20 tahun sampai dia meninggal? Kalau kita bahas tuntas nanti, mulai dari Roma semua yang dituliskan. Roma lagi. Nah, Jangan ya, maksud loloskan saya, Roma Efesus, dulu, abangku. Korintus. Kalau kita tuh bahas tuntas, Yesusnya nggak bakal dulu, selesai. Bang. Yesusnya Maksud dulu, saya, Bang. Perintahnya kepribadian jangan Paulus percaya. dulu. Jujur kan kita berbicara, kepribadian Paulus tuh awalnya antikristus. Bukan masalah itu, abangku. Yesus berkata jangan percaya, Bang. Alamak. Iya, tapi kan nggak terus disebut namanya. Nggak Tapi disebut kalau namanya. ada orang mengaku bertemu di padang gurun, percaya atau jangan percaya? Ada lagi yang ketemu di padang gurun, banyak itu. Inilah yang saya katakan, Kristen ini adalah serigala. Kalian itu bukan pengikut Yesus. Makanya nanti pada saat kalian ketemu Yesus, kalian diusir. Apa kata Yesus kepada Kristen nanti? Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Aku tidak mengenal kalian, Kristen. Itu. Nah, itu udah benar buat nabi-nabi palsu, buat Ya iya, Kristen. Karena pengikut Paulus lah yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat, mengusir setan, bermujizat pakai nama Yesus, hanya Kristen. Kenapa Kristen melakukan itu? Karena percaya kepada si penyesat Paulus. Gitu, Bang. Itu dalil, Bang. Yesusnya mengatakan jangan percaya. Kalau kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah Anda disesatkan. Oke? Anda sudah paham di situ? Udah masuk, Bang, di kepala udah masuk. Oh, ternyata saya salah jalan selama ini. Perintah Yesusnya ternyata jangan percaya kepada Paulus. Kok saya jadi percaya? Jadilah saya Kristen. Apa yang dibilang sama Juma, nggak ada yang saya sangkal, hanya satu tadi doang untuk Paulus. Apa itu, Bang? Nama itu kan jelas Tidak disebut nama, abangku. Abangku, kalau hanya apa yang dibilang Juma itu kan saya nggak sangkal. Saudara, jadi memang Paulus ini memang ya pilihan, tapi memang awalnya dia itu antikristus, pembunuh. Saudara, Anda kan punya logika akal nih. Kalau Anda dipesan, saudaraku Mazmur, kalau kau bertemu di TikTok ada anak laki-laki tampan, ya, bermasker, matanya sipit, pintar, cerdas, ganteng dan seterusnya, jangan kau percaya sama dia. Itu menurut saudara, ketika Anda bertemu dengan Bang Suma, Anda percaya nggak Bang Suma setelah ada nasihat seperti tadi? Kan di luar Juma Muslim yang naik-naik sama yang upload ada yang pakai masker. Siapa dulu? Ya, tapi kan mereka tidak ganteng, cuman Bang Suma yang ganteng. Gimana sih? Maka ketika Anda bertemu dengan saya, perintahnya apa? Percaya Bang Suma atau jangan percaya sesuai dengan nasihat tadi. Meskipun dia tidak menyebut namanya Bang Suma, tapi dia sebutkan ciri-cirinya. Ganteng, giginya boneng, tingginya 179 km, bahunya lebarnya 3 liter dan seterusnya, pakai masker, matanya sipit, tinggal di Makassar. Ketika Anda bertemu dengan saya yang memenuhi syarat itu, meskipun nama saya tidak disebutkan, Anda percaya nggak kepada Bang Suma? Ya kalau pengajaran Juma, saya temuinlah beberapa orang contoh. Pengajaran Juma istimewa, sama bagus, sama jujur dalam perjalanan hidupnya gitu loh, catatan kehidupannya ya saya Anda percaya? Iya. Ya berarti Anda jujur tidak mendengarkan nasihat guru Anda tadi. Itu namanya kopla. Ya enggak ya. Kan Anda percaya? Kan guru Anda sudah menasihatkan, kalau kamu bertemu dengan seorang anak laki-laki ganteng,
pakai masker hitam, pakai baju kuning, ya, kemudian dia tingginya 1340 meter, kemudian lebar bahunya itu 3 cm, jangan kau percaya. Nah, ketika abang bertemu dengan saya, Anda percaya enggak? Iya, kalau pengajaran Juma Berarti Anda tidak percaya. mengikuti nasihat guru Anda. Berarti Anda itu guru murid murtad. Jadi- Anda tidak mendengarkan kemudian guru Anda itu murtad namanya. Itu namanya murid yang murtad, murid yang berkhianat. Sama seperti yang Anda lakukan hari ini. Yesus mengatakan, apabila ada orang bertemu, mengaku bertemu dengan aku di gurun, bertemu dengan aku dalam bilik rahasia, perintahnya apa? Jangan kamu percaya. Nah, Anda bertemu dengan Paulus. Paulus ketemu dengan saudara Mazmur, ngopi yuk. Ada yang saya mau omongin samamu. Apa Bang Paulus? Gini saudara Mazmur, saya ketika saya ke Damsyik di padang gurun, saya bertemu dengan Kristus. Dan ketika saya di penjara di dalam bilik rahasia, saya juga bertemu. Makanya saya menulis surat di sana karena Yesus datang kepada saya dalam bilik rahasia itu. Kalau Anda sehat, Anda waras, tentu Anda tidak percaya. Kenapa? Masih terngiang pesan guru. Kalau ada yang mengaku-ngaku samamu bertemu dengan aku di padang gurun, di dalam bilik rahasia, kamu jangan percaya ya. Baik Tuan Guru. Kalau Anda murid yang setia, sehebat apapun Paulus, secantik apapun dia, selebar apapun bibirnya, sepanjang apapun giginya, kalau Anda percaya dan setia kepada guru Anda Yesus, Anda tidak akan mungkin percaya kepada Paulus. Kalau Anda pengikut Yesus yang setia, mustahil Anda percaya. Tapi kalau Anda murid palsu, Anda jadikan ucapan Yesus itu sebagai aksesoris doang. Biar mengaku-ngaku murid Yesus tapi anti Yesus. Itulah Kristen. Iya, Mengaku betul. murid tapi bukan Kalau murid. Itulah yang ketemu disebut di serigala padang berburu ketemu di landa. Damsyik. Tapi kan memang itu untuk pengajaran sesat nabi-nabi palsu, Mang Juma. Nah, inilah jadinya kalian Kristen. Kan sudah dilarang. Yesus sujud, Yesus satu Tuhan, kalian 3. Yesus sujud, kalian jingkrak-jingkrak. Yesus sunat, kalian tidak sunat. Yesus nggak makan babi, kalian pesta babi. Apalagi? Yesus hari Sabat, kalian hari Minggu. Itu akibatnya bertentangan dengan ajaran Yesus, karena kalian tidak mendengarkan nasihat beliau. Makasih Bang Afida. Kalau hal-hal gituan bagi kita itu nggak perlu lagi hati ini. Nah, itulah Masalah. akibatnya. Jadi, udah itulah tertulis. sebabnya kalian tersesat. Udah Karena tertulis. Yesus Kan ada tertulis di Alkitab, Bang. Itu. apa itu? Di mana? Perkara najis sama dosa itu bukan apa yang masuk ke dalam mulut, tapi apa yang Nah, keluar. itu yang disalah artikan kemudian oleh Kristen. Kenapa? Karena sudah dibawa oleh Paulus. Paulus mengatakan, semua halal bagiku, tidak ada yang haram. Semua boleh bagiku, tidak ada yang dilarang. Bebas. Makanya Paulus mengatakan kepada pengikutnya, Galatia 5, kalian, Kristus telah memerdekakan kita dari aturan dan membebaskan kita dari penghambaan. Itu Paulus yang menggiring kalian untuk melakukan hal tersebut. Sampai-sampai hal cuci tangan dan tidak cuci tangan lalu makan itu pun kalian artikan bahwa itu berarti Yesus sudah membatalkan haramnya babi. Itu karena kalian mengikuti Paulus. Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang menghalalkan makan babi lalu mengajarkan kepada orang lain, maka dia akan menempati tempat terhina di dalam kerajaan langit alias neraka. Matius 5 nomor 19. Itu saudara. Lukas 16 nomor 17. Lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada babi itu halal. Itu kata Yesus. Itu kata Yesus. Tapi setelah Anda percaya kepada Paulus, padahal tadi Yesus mengatakan jangan percaya, semua yang diharamkan Paulus Yesus Anda ambat semuanya.
Itu saudaraku, makanya Yesus mengatakan jangan kau percaya, jangan kau percaya. Kapan kau percaya kau akan disesatkan. Nah inilah jadinya. Inilah jadinya, Bang. Iya, tapi kan itu nggak melanggar hukum-hukum di dalam satu negara juga masalah makan-makan. Kok jadinya ke agama Kami saudaraku? itu bukan hati ini yang perlu, Bang Juma. Iya, silakan Nah, itu Anda jawab nanti. Kan Yesus nanti datang jadi hakim untuk kalian. Kalian kalau dihakimi Yesus, siapa yang menghalalkan babi untukmu? Kau jawablah itu, Bang. Oh, yang menghalalkan babi itu adalah siapa? Siapa yang menghalalkan babi? Jelas. Yang najis itu bukan apa yang masuk ke mulut, tapi apa yang keluar, perkataan ini loh. Kalau kita Itu bukan masalah halal haramnya babi. Itu masalah cuci tangan atau tidak cuci tangan sebelum makan. Bukan masalah haram halalnya. Babi tidak ada jadi menu makanan orang Yahudi itu, tidak ada babi di situ di meja. Ada meja babi. Oh, ada babi di situ di mejanya. Habis itu dia mengatakan, bukannya masuk ke mulut yang najis, tapi yang keluar. Lalu artinya babi yang ada di meja Yahudi itu bisa mereka makan? Enggak. Mereka enggak makan babi. Enggak ada di meja makanannya orang Yahudi itu babi. Lagi-lagi di kitab mereka Yesaya 66, nomor 17, nomor 18. Nomor 15, 16, 17, 18. Aku Tuhan akan datang membakar habis semua pemakan babi dan pemakan tikus balao. Itu dalil. Tuhan akan datang membakar pemakan babi. Jadi Anda jangan mengatakan apa yang masuk. Enggak semudah itu. Kenapa Anda memudahkan hal yang haram oleh Tuhan Anda halalkan? Karena Anda mengikuti Paulus. Coba. Iblis mau agar seluruh makanan dimakan oleh manusia, agar mereka jatuh dalam dosa. Paulus mau agar seluruh makanan yang diharamkan Tuhan halal dimakan oleh manusia. Paulus dan iblis karakternya sama. Ketika Tuhan mengharamkan kemudian Adam untuk makan buah ilmu pengetahuan baik dan jahat, iblis datang, makan aja, nggak ada yang haram. Ketika Yesus datang mengajarkan, barang siapa yang meniadakan hukum Taurat meskipun yang paling terkecil, lalu mengajarkan ke orang lain, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Iblis datang, Paulus datang, makan semua, tidak ada yang haram. Jadi karakter Paulus dan karakter iblis sama. Sekarang pertanyaannya, siapa yang mendatangi Paulus, membisikkan Paulus ajaran membebaskan manusia dari makanan yang diharamkan Tuhan? Siapa? Siapa yang datang ke dia di padang gurun itu? Pura-pura jadi Yesus. Akulah Yesus yang kau aniaya. Itu siapa pura-pura jadi Yesus? Kalau di Gan Eden, iblis datang pura-pura jadi ular. Kalau di Bani Israel, iblis datang berpura-pura jadi Yesus. Itu siapa? Yang Yesus mengatakan, waspadalah kepada Yesus palsu yang datang kepadamu, membawa namaku dan berkata, akulah Kristus. Dia akan menyesatkan banyak orang. Berarti ada penyesat datang mengaku Yesus Kristus. Akulah Yesus Kristus yang kau aniaya. Itu siapa itu? Yang datang kepada Paulus. Yang Yesus mengatakan, jangan kau percaya. Kalau ada orang yang mengaku Yesus Kristus, jangan kau percaya. Itu siapa? Yesus Kristus yang mana itu yang jangan dipercayai? Yang asli atau yang setan? Karena Paulus juga mengatakan dalam 2 Korintus 11 nomor 4, ada Yesus lain. Berarti ada dua Yesus. Yang mana yang asli? Anak Maria atau yang datang berupa cahaya di padang gurun yang ditemui Paulus, yang mendirikan agama Kristen? Kalau Yesus tidak mendirikan agama Kristen, Yesus tidak mendirikan ajaran Kristen, Yesus tidak mendidik pengikutnya untuk menjadi pengikut Kristen. Sedangkan Yesus yang datang kepada Paulus, membisikkan Paulus agar manusia seluruh dunia menjadi Kristen. Yesus asli tidak mengajarkan Kristen. Ada dua Yesus berarti kata Juma. Nah, jadi kata Paulus, kata Paulus bukan kata saya aja, tapi kata Paulus juga. Kan udah jelas banyak penyesat bawa namanya, tapi yang jelas ya Yesus yang di Alkitab, ya yang disalib, yang mati, bangkit, yaitu Yesus Kristus. Iyalah, memang itu Yesus Kristus yang keluar dari kubur. Tapi apakah dia anak Maria?
Itulah yang Yesus sampaikan ke muridnya sebelum penyaliban. Jika ada yang mengaku bertemu Kristus, jangan kau percaya. Itu Kristus palsu, itu bukan saya. Ya, yang dikuburkan, yang disalib dikuburkan sama bangkitnya tentu Yesus Kristus juru selamat dong. Ya Kata kan? siapa? Kata siapa? Murid-murid asli saja ragu kalau itu gurunya. Kok ragu? Baca, yuk. Baca dalilnya, Bang. Matius 28 nomor 15, 16, 17, 18. Murid-murid Yesus ragu kalau itu adalah guru mereka. Berarti Juma nggak sengaja menyembunyikan ayatnya setelah Yesus bangkit dari kubur, kan berarti Juma menyembunyikan ayatnya, dia masih di dunia sebelum dia. Saya tidak menyembunyikan ayat, justru saya menunjukkan ayat Matius 28 data 16, 17, 18. Murid-murid ragu kalau itu gurunya. Kan dia ketemu ke murid-muridnya sebelum naik ke surga. Iya, tapi kan mereka ragu. Bahkan mereka menganggap gurunya itu yang muncul itu hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka ketakutan sebab mengira melihat hantu. Apa yang dibilang Juma benar, tapi lihat ayat lainnya kayak ke si Filipus tuh. Murid-muridnya mengira yang dia lihat ini hantu. Udah selesai perkara kita. Itu hal wajar, namanya udah mati kok bisa bangkit, baru mereka di situ berpikir. Berarti Yesus tidak mengajarkan kepada muridnya kalau dia akan bangkit. Karena mereka kaget, takut, mengira melihat Kalau hantu. sejarah Bang Juma bukan kayak gitu. Sejarah itu dicatatkan, bukan kita ngomong-ngomong kayak Sekarang Prabowo. tunjukkan. Sekarang Misalkan tunjukkan. Prabowo jadi presiden dicatat berapa kali mencalonkan, bukan dia yang nuliskan Bang Juma. Sekarang harus orang tolong Anda lain. tunjukkan. Tolong Anda tunjukkan di mana Yesus memberi pesan kepada muridnya bahwa dia akan bangkit pada hari ketiga. Silakan. Aku Yesus akan bangkit. Tolong Tadi tunjukkan kan- dalilnya. Tadi kan Paling udah dia saya mengatakan, bilang. paling dia mengatakan anak manusia, anak manusia. Memang Yudas bukan anak manusia. Oke, saudaraku, ya, jadi jelas perintah Yesusnya, jangan kamu percaya kepada Paulus yang mengaku bertemu dengan Kristus di gurun, mengaku bertemu dengan Kristus di dalam bilik rahasia. Itu perintahnya. Kalau Anda percaya kepada Kristus, tunggu aja kedatangan Yesus yang kedua, Anda akan diusir. Saya kira begitu sementara, jadi Saudara Mazmur. Bang Juma itu nggak terima Alkitab itu semuanya karena ya boleh dibilang pemuka agama Islam juga, udah dianggap Bukan, udah Saudara. wajar. Tapi Adinda, kalau orang udah baca ada Alkitab host saya di bawah, nggak? Naik dulu dong, saya mau nggak ada ibadah. lagi yang lebih sempurna dari Alkitab itu Bang Juma. Cuma saya tetap menghargai, namanya kita beda iman. Saya akui Adinda saya juga di bawah, boleh dong? Anda ngerti banyak tentang Alkitab, tapi karena memang belum menerima, ya memang harus begitu. Namanya iman. Bang Itu Juma. bagaimana saya menerima, Bang? Yesus mengatakan, jangan kamu percaya bila ada orang mengaku bertemu dengan Kristus di padang gurun. Saya orang waras. jadi Yesus gini. memberi perintah. Ya, saya Jadi gini, tidak Bang dengar, Juma. Bang. Jadi gini Bang Juma, Silakan. seandainya juga saya bertanya terus baca-baca kita Quran atau hadis. Kalau misalkan saya ngambil anu sendiri, pasti rancau pikiran saya kayak mana gitu loh. Tapi kan ya kalian pasti juga menjelaskan kayak gini namanya iman. Saudaraku. Nah, kira-kira begitu. Pasti Saudara. kalau kita begitu kita baca kayak berbohong dalam Saudara. tiga hal. Mana kalau ketemu orang Saudara. Yahudi, orang anu gitu digeser dan Lemah, ke jalan lemah. sempit. Kita Lemah, kan udah lemah, pusing lemah. mikirin itu. Pasti Lemah, pusing lemah, mikirin lemah. itu. Pusing Lemah, dong. Bang, lemah. Enggak pusing saya. Saya bisa menjelaskan itu. Nah, itu dia yang saya bilang. Ayat yang Anda bawa itu ayat pada saat itu, karena pada saat itu perang telah berkecamuk. Itu sedang perang. Anda bawa Iya. surah At-Taubah, itu perang saat itu, Bang. Bukan untuk saat sekarang. 3 bohong. Di Islam itu malah dilarang berbohong, nggak boleh. Kecuali dalam keadaan 3 tadi. 3 keadaan tadi. Menyenangkan hati istri, mendamaikan orang yang berseteru, mengamankan diri, menyelamatkan diri pada saat perang. Jadi Boleh. saya tanya dulu,
dalam 3 hal ini, contohnya salah satunya apa tadi? Ayo Menyenangkan hati Adinda istri hostku. dalam berperang. Hostku, silakan Satunya apa? naik. Mendamaikan orang yang lagi berseteru supaya mereka tidak saling bunuh-bunuhan. Nah, yang pertanyaan saya, tentu itu menyenangkan hati istri sama mereka jadi damai yang berseteru. Oke. Saya tanya ke Oke. Bang Juma, Oke. kalau udah berbohong, itu dosa Ya. enggak? Bohong itu dosa, jelas. Itu jelas dosa. Upah Tetapi dosa, dalam dosa. upah Itu dosa apa? Upah dosa adalah neraka. Maut, Oke. mati gitulah. Iya. Nah sekarang di Islam itu dilarang berbohong. Kecuali darurat 3 hal tadi. Apa itu? Ketika istri kita mau senangkan hatinya karena ada kasus masalah dengan kita. Ada masalah dalam rumah tangga yang bisa kemudian membuat perpecahan. Maka apa yang kita lakukan? Mendamaikan. Dengan cara apa? Membuat hati istri itu senang. Dan ini dilakukan semua oleh orang Kristen. Orang Kristen itu dilarang berpisah dengan istrinya. Jadi apapun yang terjadi, bohong adalah solusi supaya tidak cerai. Kedua, orang berseteru sudah mau membunuh-bunuhan satu sama lain. Saya datang mengatakan kepada dia, dia sudah memaafkan kamu kok, dia mau kok salaman samamu, dia mau kok berdamai, dia mau atur damai. Masa bang? Iya, kalau tidak kubunuh. Tidak, dia baik kok samamu, semalam saya ketemu, katanya dia mau minta maaf samamu. Habis itu saya pergi juga di pihak yang sebelah. Begini bang, adik kau itu sudah mengaku bersalah, dia ingin minta maaf. Masa sih? Iya, ya udah kalau gitu pertemukan aku. Akhirnya mereka bertemu, silaturahmi terjalin. Boleh nggak itu? Boleh. Jadi kalau itu Bang Juma, Itu namanya boleh. iya, saya itu akui. Yang ketiga, saya selesaikan dulu. Yang ketiga, ketika kemudian kita dalam perang, kita dikepung sama musuh, boleh nggak kita berpura-pura kemudian menjadi bukan lawannya? Boleh nggak? Boleh. Sama seperti seorang TNI dalam perang, dia kasih kemudian lumpur wajahnya untuk berpura-pura seperti bukan TNI, seperti rumput dan boleh, itu yang dimaksud. Tetapi kalau di Kristen bang, segala-galanya boleh dusta. Bahkan di dalam Kristen untuk menjual Yesus pun boleh dusta. Filipi 1:18 tentang Yesus baik disampaikan dengan cara dusta, dengan cara membohongi, dengan cara mengelabui, dengan cara berpura-pura, dengan semangat tipu, propasis dalam bahasa Yunaninya, atau semangat asli atau jujur, aku Paulus tetap bersukacita. Jadi gini Bang Juma, Di Kristen gini. itu tidak ada yang tidak bohong. Enggak, Semua kalau bohong. saya nggak menyangkal ini, saya bikin Nah, gitu dong. Nah, kalau saya orangnya Saudaraku, adindaku, Islam naik dong. Please bantu aku mau ibadah. jadi Adinda gini, lagi ya. apa yang dibilang Juma betul. Kalau untuk menyelamatkan orang boleh berdusta, tapi Nah, nggak itu harus di Islam dituliskan. tuh. Nah, nggak usah dituliskan dulu di kitab suci. Saya sendiri sebagai Kristen gini loh. Nah, itulah itu yang dibolehkan di Islam. Mantap Ada kan? tetangga, ini saya ceritain dulu. Biar enggak apa-apa kalau saya orangnya ngeper kok, ngikutin narasi Juma. Jadi gini, saya kan di Alkitab itu nggak tertulis boleh berdusta berbohong dalam 3 hal. Malah ditulis, kalau berbohong itu atau dusta itu adalah upahnya, dosa itu adalah maut. Kalau berdusta jangan berbohong. Jadi gini, pernah tetangga saya dulu waktu di kampung, mungkin ya beda-beda umur setahun, tapi suka berantem gara-gara apa, udah pada bujangan, jadi seringnya berantem. Jadi kebetulan si kakaknya, si adiknya bawa golok, lari ke rumah saya, ke rumah bapak saya. Ya memang langsung lari, begitu lari, mungkin dia ngelihat atau ke arah mana masuknya, masuk ke dalam rumah kita, masuklah ke kamar. Jadi ditanya, tadi ada si Anu gitu. Kakaknya lah yang lari, situnya si adiknya bawa golok. Ya saya bilang memang nggak ada, walaupun nggak ada ajaran di Kristen gitu
boleh berbohong dalam 3 hal, nalar kita itu udah pasti menyelamatkan dia kan. Nah, Bahwa itu polos yang tuh, kan. dibolehkan di Islam, Bang. Itu. Nah, sekarang maaf nih, saya mau ibadah, Enggak, saya mau saya izin anu dulu. dulu. Saya kan nggak menyangkal Juma. Ini kan saya Iya. ikutin narasinya. Nah, Iya, kalau saya tunjukkan memang pasti berarti pasti Islam dia tidak digolok, salah gitu. dalam hal ini. Ah. Sekarang kalau di dalam agama saudara, misalnya di dalam 1 Korintus 10:23, segala sesuatu boleh. Segala sesuatu boleh. Itu dalil. Tetapi aku tidak mau diperhamba oleh apapun. Segala sesuatu boleh. Belum lagi kalau Anda bercerita di dalam kitab 2 Korintus. Dalam 2 Korintus juga diterangkan bahwa 1 Korintus 9 nomor 20. Di situ juga diterangkan bahwasanya Paulus mengaku kepada orang Yahudi berpura-pura menjadi orang Yahudi, kepada orang Yunani berpura-pura sebagai orang Yunani, supaya dia bisa memenangkan banyak jiwa. Bahkan dikatakan, aku mengutus engkau di tengah-tengah serigala supaya engkau cerdik seperti ular. Ular itu adalah tabiat iblis. Itu kitab saudara. Jadi di Kristen itu bahkan untuk menjual Yesus pun boleh mengelabui. Mana dalilnya? Filipi 1 nomor 18. Sekira begitu sementara saudara, saya izin ibadah, ada adik saya di sini, nanti dilanjut saya izin Oke, 10 kita menit juga. insyaallah. Oke, saudara Turun Mas dulu Nur. ya. Thank you, Bang. Kita turun dulu ya. Siap. Iya Bang, silahkan untuk sholat zuhur. Ini saya gantikan dulu Bang Juma ya, weh. Karena, tapi ini aku nggak bisa